Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Itu tinggi badannya seorang anak itu kurang dari persentil 3, jauh di bawah rata-rata anak seusianya dia. Tujuannya untuk operasi patuh ini yaitu menekan terjadinya laka lantas. Sari berita, pemerintah desa turut berperan dalam penanganan stunting di masyarakat. Polres Cirebon Kota siap melaksanakan operasi patuh lodaya dengan profesional. Informasi selengkapnya disampaikan Nono Kartono. Pemerintah desa turut berperan dalam penanganan stunting di masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Yulianti. Kebutuhan gizi bisa dipenuhi dari pekarangan. Pemerintah Desa Kamarang, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon concern terhadap penanganan stunting. Kubu Desa Kamarang, Kecamatan Greget, Endang Gusnandar kepada RRI mengatakan, upaya untuk mengurangi angka stunting akibat gizi buruk dilakukan melalui program terintegrasi. Pemdes telah menganggarkan dana desa untuk pemberian makanan tambahan PMT yang dilaksanakan dalam kegiatan Posyandu. Selain itu, menggugah kesadaran masyarakat dalam pemenuhan gizi keluarga dengan pemanfaatan pekarangan rumah. Untuk perbaikan gizi keluarga itu kan di kita ada pengelolaan sampah, namanya Lola Samdaru, pengelolaan sampah mulai dari rumah, di mana konsepnya adalah pilih dan pilah. Nah, sampah organiknya itu dimanfaatkan untuk tanaman di pekarangan, di polybag dan lain-lain. Kita menyarankan untuk menanam sayuran sehingga kebutuhan gizi bisa dipenuhi dari pekarangan. Itu sih konsep yang kita kembangkan di Kamarang dan itu dari 2018. Endang Gusnandar bersyukur melalui program terintegrasi itu berdampak berkurangnya bayi stunting di desanya. Begitu juga masyarakat teredukasi untuk secara mandiri mengolah sampah sehingga terselesaikan di rumah tangga serta kebutuhan gizi keluarga tercukupi. Sementara dokter spesialis anak Dr. Zinatul Faiza SPA mengungkapkan, faktor kemiskinan juga menjadi salah satu penyokong terjadinya stunting pada anak. Namun yang paling penting adalah akibat ketidaktahuan karena tingkat pendidikan masyarakat yang akhirnya memunculkan ketidakpedulian. Menurutnya, stunting bukan hanya fisik yang pendek, tapi pendek disebabkan kekurangan gizi yang terjadi secara kronis. Stunting itu tinggi badannya seorang anak itu kurang dari persentil 3, jauh di bawah rata-rata anak seusianya dia. Biasanya itu terjadi pada saat seorang bayi 1000 hari pertama, jadi mulai dari kandungan sampai dengan usia 2 tahun, itu hitungannya 1000 hari, itu tidak boleh terjadi malnutrisi, terjadi kekurangan gizi. Karena kalau dalam kisaran usia itu terjadi malnutrisi kronis, tidak diberikan tata laksana yang bagus untuk catch up growth, untuk kejar tumbuh, nanti terjadi malnutrisinya berkepanjangan. Setelah 2 tahun, itu nanti jadi pendek. Karena konsekuensinya tidak hanya pendek saja, dengan pendek itu nanti performa intelektual, kognitifnya itu jadi rendah. Jadi IQ-nya juga rendah. Kondisi tersebut, tutur Zinatul Faiza, sangat memprihatinkan dan saat ini seluruh jajaran kesehatan bergotong royong agar anak-anak tidak mengalami stunting. Mengingat mereka adalah tabungan masa depan bangsa Indonesia. Upaya pencegahan jangka panjang tegasnya berawal dari mempersiapkan remaja putri yang sehat. Berikut pendapat masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan gizi untuk mencegah stunting. Nama Ali, guru harian ya untuk anak. Saya sebagai orang tua ya harus bisa semaksimal mungkin memberikan terbaik, terutama masalah gizi atau pangan ya untuk anak. Walaupun bagaimana sebagai orang tua harus bisa memenuhi gitu ya. Apalagi sebenarnya kondisi saat ini ya, saya sebagai guru harian yang penghasilannya pas-pasan harus menyikapi sama istri itu ya. Selalu bisa koordinasi, harus bisa saling mengingatkan sama istri untuk memberi asupan, pertama makanan yang kira-kira walaupun dengan penghasilan segini bisa mencukupi gizi untuk anak. Nama saya Bu Ani, profesi pedagang kecil. Yang penting gini aja gitu, walaupun saya orang pedagang kecil gitu, kalau untuk buat makan anak sih yang penting mencakup 4 sehat 5 sempurna, nggak harus makanan yang mahal-mahal. Yang penting mengandung vitamin gitu, sayuran gitu.
buah-buahan, karbohidrat, protein, itu aja sih Mas. Nggak usah yang makanan yang siap saji yang kayak di toko-toko, nggak usah lah Mas gitu. Pak Hadi sebagai kerja swasta, ya kalau menurut saya itu kalau dibilang itu penyakit, tapi namanya orang tua kadang tidak tahu ya. Sebenarnya gini, entah itu kurang gizi atau emang pertumbuhan terhambat, itu kan tergantung dari kita cara memberi asupan gizi kepada anak gitu kan. Mungkin dari pihak saya mungkin yang biaya dengan gaji yang pas-pasan, mungkin berusaha sebaik mungkin untuk memberi yang terbaik buat anak saya dan juga pertumbuhannya gitu kan. Ya seperti makanan yang cukup gizinya lah gitu. Untuk membahas menekan kasus stunting, kita ikuti wawancara reporter RRI Alex Sunardi dengan Kepala Puskesmas Cibogo, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Haji Kasmira. Pak Kasmira, untuk pemenuhan gizi bagi anak-anak sendiri Pak, kalau di Puskesmas Bapak di Puskesmas Cibogo, selama ini apa yang dilakukan oleh Puskesmas? Kita kan di Puskesmas, walaupun kita sedang masih pandemi, kita masih tetap melaksanakan kegiatan posyandu Pak ya. Dan dalam posyandu itu kita juga menemukan kadang anak-anak yang masih gizi kurang gitu kan. Dan kita kan ada program itu pengentasan stunting Pak. Dan itu juga untuk mengatasinya, selain kita memberikan penyuluhan kesehatan agar orang tuanya bisa memenuhi gizi, juga kita juga memberikan makanan tambahan Pak. Ada bantuan operasional kesehatan tuh Pak. Ya Pak, untuk anak-anak sendiri Pak, sebetulnya pemenuhan gizi yang ideal ini seperti apa pemenuhan gizinya Pak? Ya sebetulnya untuk anak sendiri ya itu harus memenuhi daripada unsur gizi lengkap Pak. Yang terkenal di awamnya itu ya 4 sehat 5 sempurna Pak. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian juga yang mengandung protein yang cukup. Tapi kalau di wilayah kerja Puskesmas Bapak, apakah masih ditemukan misalnya banyak anak-anak yang dalam tanda kutip pemenuhan gizinya ini masih kurang Bapak? Iya masih ada Pak, masih ada. Ya bahkan data dari tahun 2019 mulai 2021 tuh kita masih lokus stunting Pak untuk tahun-tahun kemarin tuh. Tapi untuk tahun 2021 ini sudah menurun gitu kasusnya. Jadi stunting tuh gizi yang kurang atau anak-anak yang pertumbuhannya kurang Pak. Selain mungkin memberikan bantuan tambahan makanan gizi Pak, kalau misalnya penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat, apakah dilakukan juga oleh pihak Puskesmas Pak? Iya, itu suatu hal yang rutin Pak kalau penyuluhan kesehatan ya. Di berbagai kesempatan kita selalu memberikan penyuluhan kesehatan ya. Salah satunya tentang gizi. Dan juga kita di Puskesmas juga kita menggait pihak ketiga seperti donatur. Di daerah kita tuh ada ini pabrik telur unggul ayam. Jadi kita kerjasama agar pengusaha yang ada di wilayah kita juga ikut membantu gitu Pak. Mungkin pesan kepada masyarakat agar pemenuhan gizi bagi terutama yang memiliki anak-anak ya Pak. Apa yang bisa disampaikan agar anak-anak paling tidak terpenuhi gizinya dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna ini Pak? Iya, himbauan untuk masyarakat ya. Karena sekarang kita juga masih dalam pandemi. Jadi utamakan anak-anak ini jangan sampai kekurangan nutrisinya. Jadi bila misalnya ada keluarga yang kurang bisa menghubungi Satgas Desa. Karena kita juga bekerja sama dengan Satgas Desa untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu. Polres Cirebon Kota siap melaksanakan operasi patuh lodaya dengan profesional. Dari tanggal 13 sampai tanggal 26 Juni, Polres Cirebon Kota akan melaksanakan operasi patuh. Jajaran kepolisian Polres Cirebon Kota selama 2 minggu ke depan sejak tanggal 13 Juni hingga 26 Juni akan melaksanakan operasi patuh lodaya tahun 2022. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar melalui Kasat Lantas AKP Triyono usai apel gelar pasukan kemarin menyampaikan dalam pelaksanaan operasi patuh lodaya 2022 merupakan bentuk operasi kepolisian bidang lantas yang mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif, simpatik, dan humanis dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta meningkatkan simpati masyarakat. Sasaran operasi patuh lodaya 2022 meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan laka lantas. Selain itu juga dalam operasi patuh lodaya tahun 2022 ada 7 pelanggaran yang akan ditindak, mulai dari tidak menggunakan helm SNI, berboncengan lebih dari 1, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, tidak memakai safety belt, membawa kendaraan masih di bawah umur, melebihi batas kecepatan, dan juga knalpot bising. Jadi selama 2 minggu ini, dari tanggal 13 sampai tanggal 26 Juni, Polres Cirebon Kota akan melaksanakan operasi patuh lodaya tahun 2022.
Jadi untuk masyarakat yang kendaraan bermotor, kemudian kendaraan bermotor, kemudian roda 4, R2 dan R4, ya, knalpot brong. Tujuannya untuk operasi patuh ini yaitu menekan terjadinya laka lantas. Operasi Patuh Lodaya 2022 diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Yang kedua, menurunnya angka pelanggaran dan kesiapan lalu lintas serta terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman dan berkurangnya jumlah angka laka lantas. Dalam kegiatan operasi Patuh juga akan dibantu oleh instansi lain dari TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Angga Prasetya melaporkan. Mira Imam Saputra Foundation akan melakukan kerjasama dengan Umah Cirebon Inklusi atau OCI di bidang sosial kemanusiaan sehingga bisa mendorong difabel lebih mandiri dan mampu mengembangkan potensinya. Direktur MIS Foundation atau Mira Imam Saputra, Mira Indrasyari kepada RRI mengatakan, pemerintah saat ini sedang berusaha memberi ruang dan membantu difabel, namun diakui belum maksimal. Untuk itu butuh adanya peran serta dari berbagai pihak dalam rangka mewujudkan kemandirian dan juga pengembangan potensi para difabel. Dirinya mengaku terinspirasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pengurus OCI dalam mengembangkan potensi serta kerja kerasnya melayani masyarakat. Edukasi masyarakat, DLH Kabupaten Cirebon membuat penukaran sampah menjadi logam mulia emas. Dan kupon undian itu ditukar dengan logam mulia. Sampah tidak melulu menjadi barang buangan yang tidak berguna. Ketika sampah itu dipilah, justru sebagian dapat menjadi barang yang bermanfaat. Untuk itu, guna membangun kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah, khususnya rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon mengedukasi melalui penukaran sampah berubah menjadi logam mulia emas. Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, mengaku respon masyarakat terhadap program edukasi tersebut cukup baik. Kita memberikan reward, rangsangan. Itu kita lakukan tiap hari Jumat. Kita keliling kecamatan, mungkin 2 minggu sekali, di mana momentumnya kita mulai dengan penukaran sampah kepada bank sampah. Kemudian setiap penukaran itu juga dapat kupon undian, dan kupon undian itu ditukar dengan logam mulia emas. Kita udah berjalan beberapa kali dan sejauh ini respon masyarakat cukup baik, antusias. Saya harapkan ini hanya pancingan. Yang lebih besar dari itu, kita berharap masyarakat terbangun kesadarannya bahwa sampah itu memiliki keuntungan ekonomis karena dijual sampahnya. Ini kita lakukan, insya Allah 40 kecamatan kita akan keliling. Ditambahkan Iwan Ridwan, selain edukasi kepada masyarakat untuk penyelesaian di hilir, pemerintah Kabupaten Cirebon sedang membangun tempat pembuangan akhir TPA di Desa Kubang Deleg, Kecamatan Kalangwareng. Upaya tersebut merupakan bagian skenario besar supaya sampah di Kabupaten Cirebon segera ditangani dengan baik. Aura Aulia melaporkan. Satlantas Polres Majalengka mengawali operasi Patuh Lodaya 2022 dengan membagikan helm gratis kepada sejumlah pangkalan ojek online. Di samping operasi dengan menyasar terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas, pembagian helm gratis tersebut juga untuk mengajak pengguna jalan agar mengutamakan keselamatan. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi melalui Kasat Lantas AKP Ngadiman mengatakan kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat Kabupaten Majalengka tetap disiplin dan patuh tertib berlalu lintas. Operasi Patuh Lodaya yang akan dilaksanakan selama 2 minggu ke depan terhitung sejak tanggal 13 hingga 26 Juni 2022 juga digelar secara serentak di jajaran Polres di seluruh Indonesia. Ia berharap melalui operasi Patuh Lodaya 2022 dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Berikutnya kami sampaikan informasi olahraga. Berita olahraga.
Askab PSSI Kabupaten Cirebon jadikan Liga Askab sebagai ajang pencarian pemain tim Porprov. Kita ingin mengoptimalkan potensi pemain yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon untuk bisa nanti membawa nama Kabupaten Cirebon di ajang Porprov. Liga Askab U21 yang akan digelar Askab PSSI Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat ini akan dijadikan sebagai ajang pencarian pemain untuk melengkapi skuad tim sepak bola Porprov Kabupaten Cirebon. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Askab PSSI Kabupaten Cirebon, Hariri, saat dikonfirmasi RRI. Menurut Hariri, Liga Askab merupakan panggung bagi pemain muda di Kabupaten Cirebon sehingga harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar terpilih menjadi skuad pemain tim Porprov Kabupaten Cirebon. Karena kita lolos untuk BK Porprov, otomatis kita ingin mengoptimalkan potensi pemain yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon untuk bisa nanti membawa nama Kabupaten Cirebon di ajang Porprov. Kemudian karena ini hajatannya adalah hajatan Askab, otomatis yang berkiprah juga itu adalah masyarakat warga Kabupaten Cirebon. Makanya kami mewanti-wanti persyaratan pemain itu adalah kartu keluarga yang berdomisili di Kabupaten Cirebon. Hariri menambahkan Porprov Jawa Barat tahun 2022 menjadi catatan sejarah bagi dunia sepak bola Kabupaten Cirebon karena setelah 30 tahun lebih selalu gagal lolos, baru tahun ini kembali berpartisipasi di babak utama Porprov. Di Porprov, tim sepak bola Kabupaten Cirebon tidak ingin hanya sekedar numpang lewat, sehingga persiapan maksimal akan dilakukan untuk meraih hasil terbaik. Alex Sunardi melaporkan. Berita olahraga. Berita olahraga. Tata Porprov Jawa Barat KONI Kota Cirebon siap gelar rakor dengan cabur. Pemetaan dengan cabur lah terkait dengan persiapan Porprov. Mudahan dengan waktu yang tersisa kita bisa optimal. Kepengurusan KONI Kota Cirebon akan secepatnya menggelar rapat koordinasi dengan seluruh cabang olahraga terkait persiapan menuju ke babak utama Porprov Jawa Barat tahun 2022. Kepada RRI, Ketua Umum KONI Kota Cirebon Najawati Musalawati melalui wakilnya Eka Madia membenarkan hal tersebut dan akan secepatnya menggelar rakor dan menentukan bagaimana atlet dan cabang olahraga yang akan berangkat dan melihat dari hasil kualifikasi serta pertimbangan lainnya. Eka berharap tentunya semua atlet dalam kondisi siap dan tentunya siap berprestasi bagi Kota Cirebon. Insya Allah kita akan pemetaan dengan cabur lah terkait dengan persiapan Porprov. Mudahan dengan waktu yang tersisa kita bisa optimal untuk dalam persiapan untuk pelaksanaan. Ya kita masih nanti mapping terkait dengan sosialisasi, terutama adalah kesiapan untuk pelaksanaan. Tentu jadwal dan sebagainya kita sudah menerima, tapi tinggal nanti finalisasi terkait dengan validasi verifikasi atlet, nama-nama atletnya, kemudian tempat bertanding dan sebagainya. Kalau dilihat dari tabel ya, sosialisasi itu mulai di November ya, tanggal awal November 2. Tapi ada beberapa cabur yang duluan. Rakor dan persiapan untuk babak utama Porprov sendiri, Tandas Eka diharapkan akan mulai siap tempur pada bulan Juli 2022 karena pelaksanaan babak utama Porprov menurut rencana akan mulai dilangsungkan pada awal bulan November tahun 2022. Aji Satria melaporkan. Informasi olahraga tadi mengakhiri berita daerah pagi ini Selasa 14 Juni 2022. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.
Pendengar, tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengabulkan doa di setiap sujud hambanya. Begitu juga doa Eme Karma Ardali 65 tahun dan Ici Salsi Surya 62 tahun yang meminta dipanggil ke Baitullah meski pasangan suami istri ini hanyalah seorang tukang becak dan juga buruh tani serabutan. Setelah belasan tahun mengumpulkan rupiah demi rupiah, musim haji tahun ini Eme dan Ici keduanya